ingin mempresentasikan materi tentang ancaman di bidang ekonomi dari guru pembimbing Bapak Hendra Irawan SPD SH. Perkenalkan, nama saya Adi Trisnawan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Angelina sebagai penyampai materi pertama. Perkenalkan, nama saya Dila Agustini, penyampai materi kedua. Perkenalkan, nama saya Inaya Utami, penyampaian materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Monika Agustina, penyampai materi keempat. Perkenalkan, nama saya Dinasti, penyampai materi kelima. Perkenalkan, nama saya Sanjo Sapatirani, penyampai kesimpulan. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Angelina. Kepada Angelina kami persilakan. Pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi merupakan sebuah ancaman yang di dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya di bidang ekonomi. Namun jika terus dibiarkan, maka ancaman tersebut akan berbahaya bagi kedaulatan dan keutuhan seluruh wilayah negara, serta akan memberikan dampak buruk terhadap keselamatan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Dila Agustini. Kepada Dila kami persilakan. B. Contoh ancaman di bidang ekonomi. 1. Ancaman internal. A. Inflasi terjadi dengan ditandai adanya peningkatan harga barang secara tidak terkendali. B. Infrastruktur, sarana serta prasarana yang tidak memadai. Sebagai contoh, jalan yang kurang kondusif, transportasi yang minim sekali, dengan begitu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. C. Sistem ekonomi yang kurang stabil antara pengusaha, penanam modal, pemerintah, serta warga sipil. D. Kurangnya kualitas sumber daya manusia atau SDM, baik pada tingkat pendidikan ataupun tingkat kemampuan agar berdaya saing yang baik dengan negara lain. E. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki skill, serta kepadatan penduduk yang tidak seimbang terhadap ketersediaan lapangan kerja yang ada. 2. Ancaman eksternal. A. Kecenderungan warga negara Indonesia yang lebih suka memakai produk luar negeri, sehingga menjadikan bangsa luar menyerbu untuk menjualkan produk-produknya ke dalam negara lain. B. Tingkat daya saing yang turun atau rendah, mulai dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. C. Ketidaksiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi maupun MEE di masa yang akan datang. D. Sifat ketergantungan terhadap pihak asing yang cukup tinggi. Sebagai contoh, negara ini sering meminta bantuan terhadap pihak luar negeri atau negara lain berupa pinjaman dana ataupun lainnya. Baiklah, penyampaian materi ketiga akan disampaikan oleh Inaya Utami. Kepada Inaya Utami kami persilakan. C. Jenis-jenis ancaman di bidang ekonomi. Jenis ancaman dalam bidang ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Ancaman internal, merupakan suatu ancaman yang timbul dan muncul dari dalam negeri itu sendiri. Macam-macam ancaman internal. A. Globalisasi ekonomi. Beberapa cara yang dapat digunakan guna mengatasi masalah globalisasi ekonomi. 1. Mendorong kemajuan pendidikan. 2. Terus memenuhi serta mengasah keterampilan dalam rangka peningkatan latihan kerja. 3. Terus memperbaiki dan meningkatkan kewirausahaan. 4. Mendorong terbukanya segala bentuk kesempatan usaha-usaha informal. 5. Upaya peningkatan usaha transmigrasi. 6. Secara intensif terus mendorong program keluarga berencana. 7. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat bekerja ke luar negeri. 8. Menciptakan lapangan kerja baru dan menjadikannya sebagai solusi dalam memberantas kemiskinan. B. Inflasi. Definisi inflasi yaitu terjadinya peningkatan harga-harga secara terus-menerus disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu likuiditas di pasar dan sebagai tanda bahwa ada ketidaklancaran terhadap distribusi barang. Untuk mengatasi masalah inflasi,
1. Kebijakan moneter, 2. Kebijakan fiskal, 3. Kebijakan non-moneter, 4. Mengajukan kepada para pengusaha untuk menaikkan hasil produksinya, 5. Menekan tingkat upah, 6. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal, 7. Pemerintahan melakukan distribusi secara langsung, 8. Hyperinflation, 9. Penurunan nilai uang, 10. Devaluasi. 2. Ancaman eksternal adalah bahaya yang berasal dari pengaruh negara luar. A. Indikator kinerja ekonomi buruk. Dalam menghadapi tantangan ini sangat diperlukan kerjasama di antara pemerintahan dan masyarakat. B. Daya saing rendah. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan upaya percepatan pembangunan perekonomian nasional dengan kualitas yang baik agar memiliki daya saing yang tinggi. C. Ketidaksiapan menghadapi era globalisasi. Sikap kurang yang siap dalam menghadapi globalisasi juga menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. D. Ketergantungan yang tinggi pada pihak asing. Ancaman seperti ini sebenarnya dapat dihadapi dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang memiliki peran penting dalam tantangan ekonomi politik dunia. Baiklah, materi yang keempat akan disampaikan oleh Monika Agustini. Kepada Monik kami persilakan. D. Globalisasi ekonomi sebagai ancaman integrasi nasional. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Masyarakat paripurna, adil, dan makmur, merata secara material dan spiritual hanya akan tercapai apabila pembangunan nasional berjalan lancar. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang aman dan damai serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kondisi tersebut dapat tercipta bila setiap warga negara Indonesia selalu waspada dan siap siaga mengamankan keutuhan dan integrasi nasional. D. Globalisasi ekonomi sebagai ancaman integrasi nasional. Ekonomi kerakyatan sangat menghindari hal-hal berikut. 1. Sistem free market liberalisme yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal. 2. Sistem etatisme dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan. Penyampaian materi yang kelima akan disampaikan oleh Pinasti. Kepada Pinasti kami persilakan. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap Indonesia. 1. Dampak positif globalisasi ekonomi. A. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. B. Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. C. Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. D. Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. 2. Dampak negatif globalisasi ekonomi. A. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produk negara lain yang lebih murah dan berkualitas. B. Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. C. Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. D. Ancaman masuknya tenaga kerja asing atau ekspatriat di Indonesia yang lebih profesional, sumber daya manusianya. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit menjadi sempit. F. Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 3. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 4. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Baiklah, penyampaian kesimpulan akan disampaikan oleh Sandi. Kepada Sandi kami persilakan. Jadi kesimpulannya adalah ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi merupakan sebuah ancaman yang di dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya di dalam bidang ekonomi. Namun jika terus dibiarkan, maka ancaman tersebut akan berbahaya bagi kedaulatan dan keutuhan seluruh wilayah negara, serta akan memberi dampak buruk terhadap keselamatan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat globalisasi ekonomi di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.